Selamat pagi, saudaraku. Hari ini kita memasuki minggu yang baru dengan tema besar minggu ini adalah The Christ-Centered Life. Judul renungan hari ini adalah Christ is my life. Saudaraku, dalam Filipi 1 ayat 21, firman Tuhan berkata, Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ada perbedaan yang sangat mendasar antara memiliki Kristus dan menjadikan Kristus sebagai hidup. Banyak orang datang kepada Tuhan karena membutuhkan pertolongannya. Mereka menginginkan pengampunan, perlindungan, berkat, kesehatan, masa depan, bahkan penyelesaian masalah-masalah hidup mereka. Tetapi Injil tidak berhenti pada pertanyaan apa yang Kristus dapat berikan kepadaku. Tetapi Injil lebih membawa kita kepada pertanyaan yang jauh lebih dalam yang terus menggores hatimu dan hatiku. Yaitu pertanyaannya begini, apakah aku bersedia memberikan seluruh hidupku mengiring Kristus, memiliki Kristus, menghidupkan Kristus, dan menjadikan Kristus menjadi pusat hidupku? Karena Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Itu Paulus yang ngomong loh, saudaraku. Ini bukan sebuah ungkapan emosional, tetapi ini adalah deklarasi bahwa pusat eksistensi kehidupan Paulus itu sudah berpindah dari pusat dirinya, berubah menjadi Kristus pusat hidupnya. Dulu manusia hidup bagi dirinya sendiri. Paulus juga hidup bagi dirinya sendiri. Sekarang Paulus hidup bagi Tuhan. Paulus dulu melakukan semua kehendak dirinya yang menjadi pusat hidupnya. Sekarang kehendak Allah menjadi ukuran pusat kehidupan Paulus. Kenapa pastor bisa ngomong begitu? Kita bisa lihat dari tulisan-tulisan yang Paulus tuliskan, itu menggambarkan betapa manusia yang bernama Paulus ini sudah berpindah pusat kehidupannya. Dulu kehidupannya diarahkan kepada perkara-perkara dunia, tetapi sekarang seluruh kehidupannya diarahkan kepada kehendak dan kerajaan Allah semata. Saudaraku, saya mau katakan di sini di pagi yang indah ini, Kristus itu bukan tambahan dalam hidup kita. Katakan amin, saudaraku. Salah satu kesalahan dalam kehidupan Kristen adalah ketika kita menempatkan Kristus sebagai pelengkap kehidupan kita. Kita punya keluarga, pekerjaan, bisnis, ambisi, kesenangan, cita-cita. Kemudian kita menambahkan Tuhan ke dalam semuanya itu. Betul gak? Kita seringnya begitu. Seolah-olah Tuhan menjadi salah satu bagian dari kehidupan kita. Padahal Kristus tidak datang untuk menjadi bagian dari kehidupan kita, tetapi Kristus menuntut seluruh kehidupan kita. All, saudaraku, seluruhnya Kristus menuntut hal itu dalam hidup kita. Roma 14 ayat 8 berkata, baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Kalimat milik Tuhan, owned by God, itu berarti kita tidak lagi punya hak absolut atas diri kita sendiri. Everything yang ada di tangan kita, termasuk tubuh, waktu, pikiran, talenta, harta, masa depan, semua owned by God, milik Tuhan. Bahkan kehendak kita pun harus tunduk kepada kehendak Tuhan. Karena itu, saudaraku, kita harus punya satu konsep pertanyaan yang kita buru dalam diri kita. Apalagi yang belum kuserahkan ke Tuhan? Barangkali masih ada yang masih kita genggam, saudaraku. Ingat ya, Kristus itu bukan tambahan dalam hidup kita. Dia menuntut seluruh, segenap, semuanya dalam hidup kita. Total harus diserahkan kepada Dia. Artinya, mau tidak mau, seluruh kehidupanmu dan kehidupanku harus to be like Christ. Owned by Christ, sehingga kita jadi to be like Christ, sehingga kita bisa menyenangkan hati Bapa sampai kepada Bapa. Karena di dalam
konteks kalimat ketika saya berkata owned by God, owned by Christ, itu berarti Kristus harus sebagai pusat menuntut kematian terhadap diri kita sendiri. Galatia 2 ayat 20 berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus. Coba saudaraku, ini firman Tuhan yang ngomong loh, bukan saya yang ngomong. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Artinya apa? Kita harus habis. Namun aku hidup loh, disalibkan bersama dengan Kristus, tapi aku hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Inilah inti kehidupan seorang murid Kristus, saudaraku. Kita itu kan mengikuti jejak sang guru kita, Kristus Yesus ini, Tuhan kita yang mulia ini. Supaya kita bisa terus diajarin, dikasih pendamping yaitu Roh Kudus, supaya kita bisa seperti sang guru kita. Maka Bapa baru bisa mengatakan kepada kita, engkau berkenan di hadapanku. Makanya jadi murid yang baik, jadi murid yang benar, saudaraku. Kalimat itu bukan lagi aku. Ini bukan berarti manusia kehilangan pribadinya. Artinya yang harus mati adalah manusia lama kita yang masih hidup berpusat pada diri kita sendiri, itu harus mati. Karena selama aku ini masih menjadi pusat, saudaraku, Kristus tidak mungkin benar-benar jadi pusat. Amin, saudaraku. Ya, itu hanya di mulut seringkali. Oh ya, Kristus segalanya bagiku. Hati Bapa adalah poin kesukaanku, untuk menyenangkan hati Bapa dengan menghidupkan Yesus. Itu bohong. Selama aku masih menjadi pusat. Amin. Kita ingin Tuhan mengikuti rencana kita akhirnya. Lihat ya, orang beragama itu tujuannya supaya kita mengikuti kehendak Tuhan, bukan kita ngatur Tuhan. Tapi selama aku di dalam diri kita itu masih menjadi pusat hidup kita, kita akhirnya beragama, kita bertuhan, beragama yang salah, bertuhan yang salah dengan cara apa? Kita ngatur Tuhan. Suruh Tuhan ngikutin rencana kita. Suruh Tuhan mengikuti kehendak kita. Suruh Tuhan memberkati impian-impian kita. Suruh Tuhan untuk melancarkan semua yang kita doakan. Betul, saudaraku. Pokoknya aku mau nyaman, Tuhan. Aku pokoknya mau hidup tidak ada masalah, Tuhan. Pokoknya aku mau hidup berkemenangan tanpa proses. Kan gak bisa, saudaraku. Karena Tuhan sedang membentuk kita menjadi serupa dengan Dia. Maka dari itu kehidupan Kristen bukanlah perjalanan untuk zona nyaman. Waduh, pastor kok gitu ngomongnya? Lah memang begitu. Perjalanan kekristenan itu bukan perjalanan zona nyaman. Kehidupan kekristenan itu adalah perjalanan yang melepaskan zona nyaman, memasuki jalan Via Dolorosa, mengiring Kristus, menghidupkan Kristus, sampai kita benar-benar serupa dengan Kristus, totally same. Waduh, pastor, berarti berat dong. Ya berat. Makanya jadikan Kristus sebagai pusat hidupmu untuk menuntut kematian diri kita, manusia lama kita. Karena tujuan keselamatan adalah kehidupan yang serupa dengan Kristus, bukan masuk surga. Tujuan keselamatan itu bukan masuk surga, tapi tujuan keselamatan adalah kita selama hidup di bumi, kita bisa mengenakan kehidupan serupa, segaris, selaras, selurus Kristus itu hidup. Amin, saudaraku. Roma 8:29 berkata kita telah ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Berarti kan dituntut, saudaraku. Kau dan saya dituntut untuk begitu. Ini sangat penting. Maka tujuan keselamatan bukan hanya manusia bebas dari neraka kemudian masuk surga, tapi supaya kau dan saya manusia-manusia ini dipulihkan menjadi manusia yang sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Yaitu apa? Semakin serupa putra tunggalnya, Kristus Yesus, Tuhan kita yang mulia. Karena itu ukuran kedewasaan rohani bukan seberapa lama kita jadi Kristen, bukan seberapa banyak kita hafal ayat, bukan seberapa sibuk aktif kita di gereja melayani pekerjaan Tuhan.
atau seberapa hebat jabatanmu di gereja. Bukan itu ukurannya. Tetapi ukurannya adalah apakah karakter Kristus sudah nyata belum dalam hidup kita. Semakin jujur gak hidupmu ikut Tuhan? Semakin mengasihi gak? Semakin rendah hati apa semakin sombong? Semakin suka mengampuni gak? Semakin hidup untuk diri sendiri atau berani berbagi, jadi roti terpecah anggur tercurah untuk orang lain apa enggak? Itu gambarannya. Karena kalau tidak ada perubahan karakter, sebesar, sekencang apapun kamu teriak tentang kebenaran, orang tidak akan pernah mau dengar. Karena kemunafikan itu memuakkan, saudaraku. Ya, dan Kristus itu menjadi hidup, berarti kehendak Allah menjadi tujuan dalam hidup kita. Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 38, "Aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Inilah saudaraku kehidupan yang berpusat pada Kristus. Kristus sendiri hidup bukan untuk agendanya, Dia untuk melakukan kehendak Bapanya. Ini yang harus kita hajar di dalam diri kita. Bukan lagi mauku, tapi kehendak Tuhan apa yang belum beres dalam hidupku. Inilah peperangan terdalam dalam manusia. Melawan diri kita sendiri, melawan kehendak diri yang ingin menjadi pusat, jadi tuan atas hidupnya sendiri. Maka sangkal diri kita, saudaraku. Senangkan Tuhan. Penyangkalan diri adalah melepaskan hak untuk menentukan hidup menurut kehendak kita sendiri. Matikan itu. Dan kita setiap kali berkata, kehendakmu yang jadi atasku Tuhan. Berbicaralah kepada nuraniku. Di dalam hatiku terdalam, apa yang belum aku lakukan untuk menyelesaikan yang menjadi kehendakmu dalam hidupku. Itu perang, saudaraku, tiap hari, tiap saat. Karena hidup yang terus berpusat pada Kristus akan menghasilkan kehidupan yang berdampak. Lah ini yang paling penting. Kristen itu harus berdampak. Jangan cuma ini itu teori tapi gak pernah berdampak, saudaraku. Pinter doktrin apa, paham begini begitu, tapi gak pernah ada orang gak bisa merasakan buah hidup kita. Ketika Kristus benar jadi pusat kehidupan kita, kita tidak jadi pasif hidup kita. Kita pasti kerjanya benar, melayaninya tulus, gak banyak ribut-ribut di dalam, mengelola uang dengan tanggung jawab, mengasihi keluarga dengan kasih Kristus, gak berani kompromi sama dosa sekecil apapun, tetap jujur, gak mau rugiin kiri kanan, tetap ngampuni meskipun dia jahatnya luar biasa sama kita. Amin, saudaraku. Kenapa? Karena memang Kristus harus terlihat di dalam seluruh aspek hidup kita. Bukan hanya ketika kita di gereja. Karena Kristus harus menjadi Tuhan di atas mimbar dan di bawah mimbar. Ingat saudaraku, Paulus mengajarkan kepada kita, bagiku hidup adalah Kristus. Itu puncak kedewasaan rohani seseorang. Bagaimana dengan hidupmu dan hidupku? Benarkah bagiku hidup adalah Kristus? Seperti yang diteriakkan Paulus itu. Kalau Tuhan bagimu Kristus adalah hidup kita, Kristus harusnya memimpin hidupmu dan mengubah hidupmu. Kita hidup supaya Kristus semakin nyata, semakin dikenal, semakin dimuliakan melalui kehidupan kita. Berjuanglah bersama, saudaraku. Semoga renungan ini jadi berkat. Ya, saya rindu setiap pendengar renungan The Message diubahkan oleh kebenaran-kebenaran ini. Ya, renungan The Message, Jesus is our message. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini.
Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata. Dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.